Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berdiri di sini akan menyampaikan pidato yang bertemakan Saya Muda dan Bangga Berbahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, yang mana fungsi dari bahasa persatuan tersebut adalah sebagai lambang jati diri sebuah bangsa dan juga sebagai alat penghubung masyarakatnya dalam berkomunikasi sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Seperti tema yang saya bawakan kali ini, di sini saya akan membicarakan mengapa generasi muda harus bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ada 6 alasan mengapa kita harus bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia diraih dengan penuh perjuangan sehingga dapat menjadi bahasa persatuan. Pada tahun 1928, para pemuda-pemudi Indonesia baru saja dapat berikrar bahwa mereka akan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Hal ini tentu sangat tidak mudah, karena mereka harus melewati berbagai rintangan, seperti harus melawan para penjajah, mendapatkan hinaan dan cacian, juga mereka harus merelakan nyawa mereka untuk menjadi taruhannya. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang mana seperti yang dijelaskan pada Kongres Bahasa kedua, yakni bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman dahulunya, bahasa Melayu banyak digunakan di berbagai daerah, tidak hanya di Kepulauan Nusantara saja, namun digunakan di berbagai negara Asia Tenggara. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Mengapa disebut sebagai bahasa yang sangat kaya? Seperti yang kita ketahui bahwa awal mula bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang mana Riau sebagai tempat pusatnya. Dan di situ banyak para pedagang yang melakukan jual beli, seperti pedagang dari Arab, India, ataupun Timur Tengah, sehingga bahasa Melayu banyak mendapatkan perkembangan dari berbagai kata yang berasal dari negara para pedagang tersebut, sehingga hal ini membuat kosakata bahasa Indonesia sangat beragam. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah namun sulit. Mengapa dikatakan sebagai bahasa yang mudah namun sulit? Karena bahasa Indonesia sendiri mengalami banyak perubahan pada satu katanya. Walaupun itu satu kata, bahasa pelafalan atau penulisan kata tersebut dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Hal ini berdasarkan pada ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dari masa ke masa. Jadi apabila ejaan tersebut berubah, maka bisa saja penulisan atau pengucapan lafal tersebut juga dapat berubah. Yang kelima, bahasa Indonesia sudah dipelajari di berbagai negara. Hal ini seperti contoh di negara Ukraina, Tokyo atau Jepang, dan juga Australia, serta di Korea Selatan. Yang terakhir, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Walaupun hal ini masih menjadi rencana, tapi untuk persetujuannya sangatlah besar,
karena bahasa Indonesia sudah memenuhi beberapa syarat untuk menjadi bahasa internasional, yakni syarat yang pertama, bahasa tersebut sudah digunakan untuk diplomasi atau hubungan internasional. Yang kedua, bahasa tersebut penuturnya sangat banyak. Yang ketiga, bahasa tersebut banyak membuahkan hasil dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan juga budaya dan kultur bahasa tersebut yang sangat beragam. Hal ini sudah dipenuhi oleh bahasa Indonesia, sehingga untuk presentasi bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN sangatlah besar. Setelah mendengarkan 6 alasan tersebut, mengapa kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia malu untuk berbahasa Indonesia secara baik dan benar? Apalagi di zaman ini banyak generasi muda bangsa Indonesia yang ketika berkomunikasi dengan teman sebayanya mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa yang lainnya. Mungkin bagi sebagian orang hal ini termasuk keren karena kita dipandang dapat menguasai berbagai bahasa. Namun dalam segi bahasa Indonesia sendiri, hal ini sangatlah kurang pantas karena dapat melunturkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia haruslah memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.